Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata inilah yang dipandang orang dari kamu. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Five of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Fool. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata inilah yang dipandang orang dari kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Fool. Nah, ini menggambarkan sebuah fase baru. Sebuah siklus baru di dalam kehidupanmu, di mana kamu akan menjadi semakin nyaman, menjadi semakin dihargai, dianggap, dan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, begitupun juga sebaliknya. Jadi ini benar-benar adalah sebuah awal di mana kamu mampu menata kembali kehidupanmu, menunjukkan lagi bahwa dirimu yang terbaik, dan membuktikan bahwa kamu juga mampu melakukan, mengusahakan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu untuk meningkatkan kehidupan dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga rasa hormat, rasa respek, rasa saling menghargai akan semakin tumbuh dari lingkungan, dari orang sekitar terhadap dirimu, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kenapa fase baru ini terjadi? Nah, mungkin selama ini kamu sulit untuk mendapatkan sebuah rasa hormat. Sebuah rasa segan menyegani. Di mana kamu selama ini mungkin selalu dicuekin. Orang sekitar selalu acuh tak acuh kepada dirimu. Ya. Sepertinya kamu selalu dianggap nggak mampu berbuat banyak. Nggak bisa melakukan apa-apa yang terbaik untuk meningkatkan kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga hal ini sempat membuat kamu down beberapa waktu lalu. Membuat kamu merasa minder. Merasa nggak mampu, ya, berteman, bersahabat, bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena mungkin mereka selama ini selalu mencemooh dirimu. Selalu menganggap kamu remeh. Tetapi kamu sadari, hal ini tidak akan banyak membantu. Semakin lama kamu down, semakin lama kamu minder, maka akan semakin lama kamu terpuruk. Makanya kamu berusaha untuk menerima sikap mereka. Menerima cara mereka memperlakukan kamu. Karena apa? Karena kamu sadari memang belum ada hal-hal yang terbaik yang bisa kamu tunjukkan dan kamu buktikan kepada mereka. Memang belum ada
ya, sebuah sepak terjang yang bisa dikatakan besar untuk mengangkat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Jadi kamu menerima apapun yang kamu dapati pada saat itu. Tetapi dengan begitu, kamu benar-benar bisa mendengarkan alam semesta, mendengarkan dirimu sendiri, mendengarkan intuisimu, sehingga kamu benar-benar mampu menjadi yang terbaik dalam kegiatanmu. Ya, seperti di bidang pekerjaan, di bisnis, di usaha, di dalam dunia usahamu, begitu ya. Kamu benar-benar bisa menjadi seseorang yang benar-benar terampil dan mumpuni di bidangmu masing-masing. Sehingga di saat itulah kamu mampu meningkatkan dan mengembangkan setiap kegiatan-kegiatanmu. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi pro, menjadi ahli di bidangmu tersebut. Karena setiap hari kamu lakukan yang terbaik. Kamu tambah pengalaman, tambah skill. Kamu pelajari seluk-beluk hal-hal yang belum kamu ketahui pada kegiatanmu. Jadi hal inilah yang akhirnya meningkatkan, membawa perubahan besar pada kegiatanmu dan berimbas kepada meningkatnya finansial. Nah, setelah meningkat finansial dalam kehidupanmu, barulah kamu mampu memenuhi kebutuhanmu dengan sangat baik, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dengan terpenuhi dengan sangat maksimal, ya. Fasilitas mereka kamu lengkapi, kehidupan mereka menjadi lebih nyaman, lebih bahagia. Dan dari situlah ada perubahan cara pandang, ada perubahan sikap dari tetangga, dari lingkungan, dari teman, dari partner, ya, terhadap dirimu. Mereka mulai menghargaimu. Mereka mulai menyeganimu. Dan mereka mulai menganggap bahwa kamu benar-benar bisa berjuang dan berusaha mengangkat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, makanya di sini tergambar fase baru. Jadi mungkin kamu akan berterima kasih banyak-banyak terhadap sikap dan perlakuan mereka selama ini. Karena dengan begitu, kamu bisa menjadi dirimu yang terbaik. Kamu bisa menjadi yang terbaik di bidangmu. Dan kamu benar-benar bisa meningkatkan dan memajukan setiap kegiatan-kegiatanmu. Oke? Nah, jadi inilah mungkin yang dipandang, ya, dari orang-orang di sekitarmu terhadap dirimu. Jadi bukan berapa banyak kita mampu menimbun kekayaan, bukan berapa banyak harta yang kita miliki. Yang dipandang dari orang sekitar adalah bagaimana cara kita mengangkat kehidupan orang-orang yang kita sayangi dan kehidupan kita sendiri. Nah, itulah yang dinilai. Nah, jadi rasa segan, rasa respek, rasa saling menghargai semakin tumbuh subur, ya, antara lingkungan terhadap dirimu, begitu juga sebaliknya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu kita yang pertama, ya. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah energi positif, energi yang sangat besar, ya, yang semakin ada di dalam dirimu, ya, dimana kamu semakin memiliki keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Jadi nggak ada lagi kata ragu, nggak ada lagi kata minder, ya, nggak ada lagi kata segan, begitu ya. Selama kita masih berada pada koridor yang baik, pada jalur-jalur yang benar. Jadi apapun akan kamu lakukan demi tercapainya mimpi dan keinginanmu. Ditambah ada keberanian, ya, di dalam dirimu untuk benar-benar bisa melakukan yang terbaik, untuk benar-benar bisa menerima kenyataan, dan untuk benar-benar bisa memaafkan. Seburuk apapun sikap dan perlakuan orang-orang di sekitarmu terhadap dirimu. Karena dengan kata maaf itulah kita akan menjadi ikhlas, menjadi legowo, dan bisa terus melangkah maju. Tanpa harus down, tanpa harus kecewa, tanpa harus terfikirkan berlarut-larut, begitu ya. Jadi mungkin hal inilah yang akan membawa kehidupanmu semakin lama menjadi semakin baik.
Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, jadi ini adalah situasi yang tidak baik-baik saja ya. Nah, mungkin situasi inilah yang dulunya sempat membuat kamu begitu terpuruk. Begitu sulit untuk keluar dari kekalahan, dari keterpurukan. Oke? Karena situasinya nggak menguntungkan, orang-orangnya, lingkungannya selalu memandang rendah kamu, berpikir negatif tentang dirimu, justru kamu semakin terfikirkan. Kok kenapa ya mereka begitu? Kok kenapa cara pandang mereka kok seolah-olah negatif terhadap aku? Nah, jadi hari demi hari itu saja yang kamu pikirkan. Sehingga semakin hari situasimu semakin memburuk. Nah, untung kamu cepat menyadari dan mengetahui bahwa ini nggak boleh berlama-lama. Situasi ini nggak boleh berlarut-larut. Dan akhirnya kamu benar-benar bisa fokus, benar-benar bisa terus intens di dalam meningkatkan kemampuanmu, menambah skill, ya, meningkatkan potensi yang kamu miliki sehingga menjadikan kamu benar-benar ahli di bidangmu masing-masing. Sehingga kegiatanmu menjadi semakin meningkat. Dan akhirnya situasi yang tidak baik-baik saja berubah menjadi situasi yang lebih baik. Situasi yang lebih menguntungkan. Karena apa? Karena lingkungan, tetangga, teman, sahabat begitu ya, menjadi semakin respect dengan dirimu. Semakin yakin dan percaya bahwa kamu memiliki kualitas. Dengan kamu bisa buktikan bahwa kamu mampu angkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, seketika kekalahan, ya, situasi yang nggak nyaman, ya, situasi yang selama ini nggak menguntungkan, berubah menjadi situasi-situasi yang menguntungkan. Membuat kamu semakin bersemangat, semakin optimis di dalam membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jadi inilah menjadi salah satu faktor kenapa kamu cepat mengambil langkah. Membuat kamu tidak berlarut-larut di dalam ketidaknyamanan. Karena kamu memiliki ikatan antara kamu dan Sang Penciptamu. Ada ikatan spiritual yang kental antara kamu dan Sang Penciptamu. Jadi di saat dulu kamu dikucilkan, diremehkan, nggak dipandang, nggak dianggap, ya, kamu selalu bercerita, berkeluh kesah kepada Sang Penciptamu. Dan dengan begitu kamu mendapati sebuah jawaban. Dengan menjadi yang terbaik, dengan melakukan yang terbaik untuk mengangkat kehidupanmu, maka kamu juga akan mampu buktikan dan tunjukkan bahwa orang-orang yang kamu sayangi, bahwa keluargamu juga mampu kamu bahagiakan dan beri kenyamanan kehidupan mereka. Nah, jadi dengan semakin kuat mentalmu, kuat spiritualmu, kamu akan semakin mampu melangkah ke depan, ya, menjadi yang terbaik setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini adalah sebuah hati dan perasaan yang sedang berbunga-bunga. Sepertinya ini untuk yang single, ya. Di mana kamu mulai merasakan sebuah perasaan yang mungkin selama ini telah lama hilang dari dalam hatimu. Dari apa yang kamu rasakan. Kamu merasakan hari-harimu semakin berwarna. Kenapa? Karena semakin hari, semakin banyak orang-orang, terutama lawan jenis ya, yang ingin berdekatan dengan kamu. Yang ingin berkomunikasi dengan dirimu. Jadi salah satu di antaranya adalah orang yang kamu juga sukai. Nah, kenapa mereka selalu ingin berdekatan, berteman, bersahabat dengan dirimu? Mungkin karena attitude, karena sikap, karena caramu di dalam menjalani hari-harimu, ya, dan caramu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Inilah yang membuat mereka tertarik. Inilah yang membuat mereka terkoneksi dengan dirimu. Sehingga banyak hal-hal positif dan hal-hal baik yang mereka nilai ada di dalam dirimu.
Sehingga dari beberapa orang ini ada salah satunya, ya, yang salah satunya orang yang juga kamu sukai dari caranya ngomong, dari penampilannya, dari sikapnya kamu sukai dia. Dan dia juga sepertinya begitu. Makanya di sini tergambar ada cinta yang baru. Sepertinya kamu dan dia akan semakin intens di dalam melakukan komunikasi dan sepertinya ujungnya, endingnya akan jadian. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini adalah konflik, perkelahian, perdebatan, pertentangan. Nah, jadi mungkin inilah yang dulu kamu rasakan di saat kamu dulu dikucilkan. Nggak dianggap, nggak dipandang. Kamu mendapatkan sebuah konflik besar di dalam dirimu. Ya, di satu sisi kamu sudah merasa melakukan yang terbaik, bekerja, berusaha, ya nggak malas-malasan. Tetapi di satu sisi kok mereka nggak menghargai ya, kok mereka nggak memandang aku ya. Nah, akhirnya konflik yang seperti inilah mampu kamu selesaikan. Karena sudah ada bukti yang bisa kamu tunjukkan untuk mereka kembali menyeganimu. Untuk mereka kembali menaruh rasa hormat dan respek kepada dirimu. Karena terbukti dengan usaha dan perjuanganmu, kehidupanmu, kehidupan orang-orang yang kamu sayangi sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi ini adalah bergantinya situasi yang kacau, situasi yang nggak nyaman, nggak tenang begitu ya, menjadi situasi yang lebih baik, situasi yang lebih nyaman dan lebih tenang. Oke, jadi sedikit demi sedikit, hari demi hari, kamu mampu merubah situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan mampu membuktikan dan menunjukkan bahwa hal-hal baik ada di dalam dirimu. Dan bahwa banyak kemajuan dan peningkatan yang sangat baik terjadi untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, rasa hormat, rasa segan menyegani, rasa saling menghargai akan kembali tumbuh untuk dirimu dari lingkungan atau begitu juga sebaliknya. Sehingga kamu akan semakin nyaman, semakin bersemangat di dalam terus mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kembali di dalam hidupmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.